Welcome back to my YouTube channel, Devi Meliana. Don't forget to subscribe, like, comments, and share ya. Hi, how are you? I hope you are fine, healthy, and happy. Today, we will study about simple present tense by using verb. For more explanation, let's check it out. What is simple present tense? Simple present tense is used to show an activity which is done at present, to reveal the factual events and habitual, general or not general, instruct or plan of schedules. The form of these tenses: 1. Nominal by using to be. 2. Verbal by using verb. On the last video, we have learned simple present tense with to be. Now, we are going to learn simple present tense with verb. The formula of simple present tense by using verb. For positive form, there are two formula. The first formula is for subject I, you, they, we, or plural noun. Remember, this formula is for subject I, you, they, we, or plural noun. Plural noun kata benda yang jamak atau yang lebih dari satu ya. Formulanya atau rumusnya subjeknya yang ini, Ayu Dewi atau plural noun, kemudian verb one. Verb one itu kata kerja dasar, contohnya misalnya eat, drink, sing, learn, study, have, kemudian apa lagi? Misalnya listen to, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian setelah verb, kamu bisa tambahkan objek. Objek bisa juga ditambahkan adverb. Jadi subjek, kata kerja pertama, objek, dan adverb. Adverb bisa adverb of time atau adverb of place. Kemudian formula yang kedua, atau rumus yang kedua, subjek, kata kerja. Kata kerja ditambahkan s atau es atau ies. Kita sudah pernah belajar tentang kata kerja yang ditambahkan s, es, atau ies. Lihat lagi videonya. Ibu akan kasih link videonya di bawah ya. Subjek, kata kerja ditambahkan s, es, atau ies, kemudian tambahkan objek atau adverb, atau tambahkan objek dan adverb. Ini rumusnya untuk subjek he, she, it, atau singular noun. Singular noun itu adalah kata benda tunggal. Nah, Ibu ulangi lagi. Untuk simple present tense yang menggunakan kata kerja, ada dua rumus positifnya untuk dalam bentuk positif. Yang pertama, subjek plus kata kerja pertama, objek, adverb. Untuk subjek Ayu, Dewi, atau plural noun. Untuk yang selanjutnya adalah subjek, tambahkan kata kerja yang ditambah s. Misalnya, play jadi plays, pray jadi praise, eat jadi eats, atau kata kerja yang tambah es, go jadi goes, does jadi do jadi does, apalagi misalnya wash jadi washes, atau kata kerja yang ditambahkan ies, misalnya study, study jadinya studies, cry jadinya cries. Itu ya. Lihat lagi pembelajaran yang menggunakan kata kerja tambah s, es, dan ies.
Setelah itu tambahkan objek dan adverb. Ini berlaku untuk subjek he, she, it atau singular nouns, kata benda tunggal. Apa itu kata benda tunggal? Kata benda yang hanya satu jumlahnya. Oke, itu untuk positif. Sekarang untuk negative form. Negative form rumusnya subjek. Rumusnya untuk subjek Ayu Dewi atau plural noun adalah subjek tambahkan do not atau don't disingkat don't, do not atau kita singkat dengan don't, kemudian tambahkan kata kerja pertama. Setelah kata kerja pertama tambahkan objek dan adverb. Objek dan adverb boleh ada boleh tidak ya. Ibu ulangi lagi, untuk subjek Ayu, Dewi, atau plural noun, rumusnya adalah subjek plus do not atau don't, plus verb one, atau kata kerja pertama, tadi contohnya eat, play, watch, see, dan lain sebagainya. Tambahkan objek, kemudian tambahkan adverb. Itu untuk subjek Ayu Dewi atau plural noun. Untuk subjek he, she, it atau tunggal atau singular noun, tambahkan rumusnya subjek does not atau disingkat menjadi doesn't. Disingkat jadi doesn't, tambahkan kata kerja pertama. Tidak kata kerja ditambah SES atau IS lagi ya, karena di sini sudah ada does-nya. Does ini atau does not atau doesn't ini sudah mencakup untuk subjek he, she, it atau singular noun. Jadi tidak perlu kata kerja ini tambahkan s, es atau is lagi ya. Kembali dia ke kata kerja pertama. Kemudian tambahkan objek, kemudian tambahkan adverb. Itu untuk subjek he, she, it atau tunggal dalam bentuk negative form. Selanjutnya adalah interrogative form. Interrogative form atau untuk kalimat tanya untuk subjek Ayu Dewi atau plural noun, rumusnya do. Nah, untuk do-nya di depan ya. Do, setelah do, subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek, kemudian adverb. Tambahkan adverb juga. Jangan lupa tambahkan kata tanya, tanda tanya. Ibu ulangi sekali lagi. Do, tambah subjek, tambah kata kerja pertama, tambah objek, tambah adverb. Jangan lupa menuliskan kata tanyanya. Itu untuk subjek Ayu, Dewi, atau plural noun. Untuk subjek he, she, it, atau singular noun, rumusnya adalah does. Does ya. Kata does ini untuk menandakan kalau dia subjeknya he, she, it, atau singular noun. Jadi dia pengganti dari kata kerja yang ditambahkan s, es, atau ies. Does, kemudian subjek, kemudian kata kerja pertama, kemudian objek, kemudian adverb. Jangan lupa juga tambahkan question mark-nya atau tanda tanyanya. Ini untuk interrogative form, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sampai di sini Ibu harap bisa dipahami ya. Okay, we continue. Time signals of simple present tense. Kata keterangan waktunya yang dipakai. Time signals are often used in simple present tense. Yang pertama, adverb of time. Adverb of time is used in the beginning or ending of the sentence. Jadi bisa
Tuliskan kata keterangan waktunya bisa dituliskan di awal atau di akhir kalimat. Contohnya, every day, every week, every year, in the morning, in the afternoon, at night, at 7, at 12, once, sekali, twice, dua kali, once a day, twice a day, satu kali sehari, dua kali sehari, today, hari ini, soon, now, on Sunday, on March, and etc. Ini adalah adverb of time-nya untuk simple present tense. Kemudian adverb of frequency, kata keterangan keseringan. Adverb of frequency is used before verb or after to be. Kalau pakai to be ya, kalau untuk simple present tense yang menggunakan to be di video sebelumnya. Ini yang menggunakan verb diletakkan sebelum verb dan setelah subjek. Adverb of frequency-nya contohnya always, ever, never, usually, seldom, rare, often, sometimes, frequently, generally, commonly, normally, occasionally, and etc. Always, selalu. Ever, pernah. Never, tidak pernah. Usually, biasanya, dan sebagainya. Oke. Ini time signals-nya. Ya. Kata keterangan waktunya. Kata keterangan waktunya yang dipakai time signal-nya. Adverb of time-nya ini. Kemudian adverb of frekuensinya juga dipakai juga di simple present tense. Oke. Kita lihat kalimatnya dalam bentuk positive form. Untuk yang subjek Ayu, Dewi, atau plural noun. Ibu ulangin sekali lagi, plural noun itu adalah kata benda dalam bentuk jamak atau banyak. Misalnya contohnya, my friends and I. Maria, Riri, and Rina. Misalnya, the students. Ada S-nya, the students. The lawyers, ada S-nya. Butterflies, itu contoh-contoh kata benda dalam bentuk jamak ya. Nah, untuk yang positive form atau kalimat positifnya yang subjek Ayu, Dewi atau plural noun, kita lihat contohnya. I go to school at 6:30 every day. I, subjeknya tadi, I. Go, kata kerja pertama, go. Go selalu diikuti dengan to. I go to school at 6:30 every day. Oke, go-nya kata kerja pertama, I-nya subjeknya, to school itu complements-nya, pelengkapnya. Ini kata keterangan waktunya, at 6:30 every day itu kata keterangan waktunya. Next. We always play badminton on Sundays. We tadi subjeknya, nah di sini menggunakan adverb of frequency, always. Play kata kerja pertama. Tadi seperti yang Ibu bilang, jika kita mau menggunakan adverb of frequency, gunakan adverb of frequency setelah subjek sebelum kata kerja, di antara subjek dan kata kerja. Jika kalian mau menggunakan adverb of frequency. We plays badminton. Ini kata kerjanya play. Kata kerja pertama. Badminton. Ini objeknya. On Sunday. Ini adverb of time-nya. Oke. Contoh lagi. My friends and I. Ini subjek jamak ya. My friends and I. Ini subjeknya. My friends and I. Ini adalah subjek. Dia lebih dari satu. Teman-temanku dan saya. Ini lebih dari satu. Feel. Feel ini merasakan. Kata kerja pertama. Bored. Ini kata sifat. Dipakai di sini ya. With online learning. Ini complements. Ya.
My friends and I feel bored with online learning. Teman-temanku dan saya merasa bosan dengan pembelajaran daring. Kita lihat contoh ke subjek contoh pada penggunaan subjek he, she, it atau singular noun. Singular noun itu kata benda tunggal, oke? Kata benda tunggal yang berdiri sendiri. Contohnya, she listens. She listens, ada S-nya ya. Lihat, kata kerja dasarnya listen. Tambahkan S di sini, listens. Listen selalu menggunakan kata to. Jadi she listen to the music every day. The music-nya adalah objek, every day adalah adverb of time-nya. Next, yang kedua, he often goes to the school library. He subjeknya often, adverb of frequency. Goes. Ini dari kata kerja go. Karena dia subjeknya he, berarti untuk simple present tense-nya tambahkan kata kerjanya ditambahkan es, jadinya go berubah jadi goes to school library. Ini complements-nya ya, pelengkapnya. Next, my brother, kata singular nouns tunggal. Brother-nya hanya satu di sini. Loves. Nah, love-nya tambah S. Loves dancing. Dancing-nya ini kata benda. Objek. Very much. Ini complements-nya ya. My brother loves dancing very much. Ini contoh positive form atau kalimat positif. We continue to negative form. Untuk subjek Ayu, Dewi, or plural noun. The first, I don't atau I do not go to school at 6:30 every day. I don't. Tambahkan don't atau do not. Tetap kata kerja pertama go. To school at 6:30 every day. Contoh yang kedua, we don't always play. We don't always play badminton on Sundays. Kami tidak selalu bermain bulu tangkis pada hari Minggu. Tetap pakai don't ya atau do not. Next. My friends and I don't feel bored with online learning. Don't feel bored with online learning. Itu yang subjek Ayu, Dewi, or plural noun. Sekarang subjek he, she, it, atau singular noun. Yang pertama, she. Nah, untuk negatifnya doesn't. She doesn't atau does not. Listen. S-nya tadi kalau di kalimat positif ada S-nya, di negatif S-nya dihilangkan. Karena kata doesn't itu sudah sudah menerangkan bahwa dia adalah simple present tense yang untuk subjek he, she, it, atau singular nouns. She doesn't listen to the music every day. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan S di kata listen-nya ya. Listen saja. Di sini yang menerangkan. Kalau ini untuk subjek tunggal. Kemudian he doesn't often go to the library, go to the school library. He doesn't often go. Sama di sini go-nya kata kalau yang kalimat positifnya goes, ini jadi go ya. Hilangkan es-nya untuk negatifnya.
tambahkan does not atau doesn't. Dia tidak sering pergi ke perpustakaan sekolah. Next, selanjutnya, my brother doesn't love dancing very much. My brother doesn't atau does not love. Nah, kalau tadi di positifnya ada S, love-nya ini dihilangkan S-nya. Jadinya my brother doesn't love dancing very much. Next, selanjutnya yang interrogative form atau bentuk kalimat tanya ya. Subjek I, you, Dewi atau plural nouns. Contohnya, nah, kata do atau kalimat tanya apakah, do, apakah di depan ya, di awal kalimat. Do you go to school at 6:30 every day? Apakah kamu pergi ke sekolah pada pukul 6.30 setiap harinya? Apakah kamu, do you go? Do dulu, baru subjek you, kemudian baru subjek, baru kata kerja pertamanya go. Do you go to school at 6:30 every day? Cara menjawabnya, kalau dia ya, jawab yes, I do. Kenapa I do? Karena dimulai dengan kalimat tanyanya do, jadi jawabannya juga yes, I do kalau ya, tapi kalau tidak no, I don't. No, I don't. Oke. Next, contoh selanjutnya. Do they always play badminton on Sundays? Do they always play badminton on Sundays? Do, kemudian subject, kemudian adverb of frequency jika mau memakai adverb of frequency, kemudian kata kerja, object, adverb of time. Apakah mereka selalu bermain bulu tangkis pada hari Minggu? Dijawab yes, they do, atau no, they don't. Yes, they do. No, they don't. Kalau ya, jawabnya yes, they do. Kalau tidak, jawabnya no, they don't. Yang ketiga, do your friends and you feel bored with online learning? Apakah temanmu dan kamu merasa bosan dengan pembelajaran online? Dijawab, yes, we do. Atau no, we don't. Kata your friends and you-nya, di sini subjek your friends and you-nya berubah jadi kata we. Kalau untuk menjawab pertanyaannya ya, apakah temanmu dan kamu merasa bosan dengan pembelajaran online? Ya, kami merasa bosan. Atau tidak, kami tidak merasa bosan. Itu yang subjek Ayu, Dewi, or plural noun. Sekarang subjek he, she, it, or singular noun dalam bentuk interrogative form. Yang pertama, does she listen to the music every day? Does. Kemudian subjek, listen, kata kerja pertama tidak ditambahkan S ya. Di sini lihat tidak ditambahkan S. Does she listen to the music every day? Apakah dia mendengar musik setiap hari? Kalau jawabnya iya, berarti yes, she does. Kalau jawabnya tidak, berarti no, she doesn't. No, she doesn't. Oke. Yang kedua, does Alex often go to the school library? Does Alex often go to the school library? Apakah Alex sering pergi ke perpustakaan sekolah? Jika ya, jawabnya yes, he does. Kalau jika tidak, jawabannya no, he doesn't. Untuk menjawab
nama Alex ini diganti ya menjadi he. Karena he adalah pengganti subjek untuk laki-laki. Karena Alex adalah laki-laki, jadi Alex kita ganti dengan he untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, does my brother love dancing very much? Does my brother love dancing very much? Apakah saudara laki-laki saya sangat suka menari? Jawabnya yes, he does. No, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Contohnya ya, contoh menjawabnya. Yes, he does. No, he doesn't. Until here, do you get it? Sampai di sini bisa dipahami? Jika tidak bisa dipahami, jika masih belum bisa dipahami, di replay lagi ya, diulang lagi ya videonya, video sebelumnya. Okay, next. We continue to the function of simple present tense, fungsi dari tenses simple present tense. Yang pertama, to show an activity which is done at present, menunjukkan aktivitas yang terjadi pada masa sekarang. Jadi simple present tense ini untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas kita yang kita lakukan pada masa sekarang. Yang kedua, to show habitual actions. Untuk menunjukkan habitual actions atau kegiatan yang habitual, yang selalu terjadi, yang sudah menjadi kebiasaan. Time expression is used is adverb of frequency. Biasanya ekspresi waktu yang digunakannya menggunakan adverb of frequency, kata keterangan keseringan, kayak always, usually, atau often, dan sebagainya. Oke, lihat lagi adverb of frequency-nya. Pembelajaran tentang adverb ada di video ibu yang sebelumnya ya, tentang adverb. Di situ ada adverb of frequency. Yang ketiga, to show general truth. Apa itu general truth? Kebenaran umum. Untuk menunjukkan kebenaran umum. Yang keempat, to show instructs or plan of schedule. Untuk menunjukkan instruksi atau rencana dari schedule. Jadi menunjukkan instruksi. Jika kita mau memberikan instruksi kepada seseorang, kita bisa menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense. Oke? Kita lihat contohnya, masih contoh kalimat pada setiap fungsinya. Yang pertama tadi, to show an activity which is done at present. Contohnya, I study English today. Saya belajar bahasa Inggris hari ini. I study English today. The children color the picture. The children itu subjeknya subjek jamak ya. Children, anak-anak. Kalau anak-anaknya cuma satu orang, dia pakainya child. Kalau anak-anaknya lebih dari satu, children. Oke, kalau anak-anaknya cuma satu, dia sampai di sini, child. The child. Kalau anak-anaknya lebih dari satu, the children color the picture. Jika kita menemukan kalimat seperti ini, the children color the picture. Ini kita sudah tahu. Ini berarti dia menggunakan tenses simple present tense. Oke, dia menggunakan tenses simple present tense tanpa diberitahukan apa tensesnya. Kalau kita lihat seperti ini, kita sudah tahu, oh ini adalah tenses simple present tense. Dari mana taunya? Dari kalimatnya.
formulanya. The children itu subjek, color itu kata kerja pertama, the picture itu objek. Subjek ditambah kata kerja pertama ditambah objek itu adalah rumus dari simple present tense. Kemudian, she cooks banana cake. She cooks banana cake. Jika kita melihat kalimat seperti ini juga, kita sudah tahu ini adalah kalimat simple present tense. Dari mana? Dari formulanya. Coba kita lihat. She itu subjek, cooks itu adalah kata kerja ditambahkan s, banana cake itu adalah objek. Yang menggunakan rumus subjek plus kata kerja tambah s dan objek itu adalah simple present tense. Jadi walaupun kita tidak dikasih tahu ini tenses apa, dari kalimatnya saja kita sudah tahu itu adalah tenses simple present tense. My mother waters the flowers. My mother waters the flowers. Sama ini ya. Ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada masa sekarang. Karena simple present tense itu adalah activity which is done at present. Menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada masa sekarang. Simple present. Present itu sekarang. Jadi, tanpa ada kata keterangan waktu di sini, kayak she cooks banana cake, the children color the picture, my mother waters the flower. Tanpa ada kata keterangan waktu di sini kita sudah tahu bahwa ini dilakukan pada masa sekarang. Oke, tanpa ada kata keterangan waktu ya. Ini dilakukan pada masa sekarang. Itu fungsinya to show an activity which is done at present. Kemudian selanjutnya to show habitual actions. Menunjukkan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang atau menjadi kebiasaan. Time expression is used is adverb of frequency. We do the flag ceremony on Mondays. We do the flag ceremony on Mondays. Kami melakukan upacara bendera setiap hari Senin. On Mondays ini juga termasuk adverb of frequency, kata keterangan keseringan. I often check my assignments before submitting. Saya sering memeriksa tugas saya sebelum mengumpulkan. Kata often ini adalah habitual. Kata often itu adalah adverb of frequency. Jadi kalimat ini menunjukkan habitual actions. Jadi dia sering mengecek tugasnya sebelum mengumpulkannya. Jadi kebiasaannya adalah sebelum mengumpulkan tugas mengecek dulu ya. My father wake up at 5 every day. Nah, kata every day juga adalah adverb of frequency. Jadi dia setiap harinya pasti bangun jam 5 ayahnya. Wakes up. My father wakes up at 5 every day. Kenapa dia pakai s di sini? Karena subjeknya my father. My father itu adalah singular nouns. Okay? The postman always delivers the mail in the morning. Nah, di sini juga adverb of frequency-nya menggunakan kata always. Selalu mengantarkan surat setiap paginya. Jadi habitual actions, kebiasaan, menunjukkan kebiasaan. Selanjutnya fungsi yang ketiga, to show the general truth or fact, menunjukkan kebenaran umum atau fakta umum. Contohnya, the sun rises from the east. The sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Ya, benar ya? Matahari terbit dari sebelah timur. Ini adalah kebenaran umum. Fish lives in the water. Ikan hidup di air. Benar kan ikan hidup di air?
Contoh lagi, I live in Simpang Perlang. Saya tinggal di Simpang Perlang. Ini kebenaran umum juga ya. I live in Simpang Perlang. I di sini ibu ya. Mrs. Deti Neliana lives in Simpang Perlang. Kemudian, she doesn't like coffee. She doesn't like coffee. Itu juga kebenaran umum. Dia tidak suka kopi. Oke, yang keempat. To show instructs or plan of schedule. Menunjukkan instruksi. Contohnya, pour some salt into eggs. Tuangkan garam ke dalam telur atau ke telurnya. Tuangkan garam. Ini adalah instruksi. Biasanya instruksi itu dimulai dari kata kerja pertama. Di sini kata kerja pertama ya. Pour some salt into eggs. Tuangkan garam ke telur. Clean the classroom. Nah, ini instruksi juga. Clean the classroom. Kata kerja pertama juga dipakai. The meetings begins at 9. The meetings begins at 9. Meetingnya mulai jam 9. Ini plan of schedule ya. Plan rencana jadwalnya ya. The meeting begins at 9. Our exam ends at 11 today. Our exam ends at 11 today. Nah, terjadwalnya seperti ini. Ujian kita berakhir pukul 11 hari ini. Ini terjadwalnya ya. Sama ini, meetingnya begins mulai jam 9. Ini terjadwalnya seperti ini juga. Let's pay attention to the exercise. Mari kita perhatikan latihannya. Choose one of the four choice that you think is the right answer. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan yang kamu pikir itu adalah jawaban yang tepat. Solve the first questions. She blanks her cat every day. Pilihan jawabannya to feed, feed, feeds, dan yang D, feeding. Kira-kira apa jawabannya? She blanks her cat every day. Dia titik-titik kucingnya setiap hari. Pilihan jawabannya A, to feed, B, feed, C, feeds, D, feeding. What is your answer? Apa pilihan jawabanmu? Yap, tepat. Pilihan jawabannya adalah C, feeds. Kenapa C? Karena dia menggunakan subjek C. Dia perempuan. Jadi jawabannya feeds. Ada S-nya ya. She feeds her cat every day. Question number 2. I blanks always blank to the dentist. Saya titik-titik selalu titik-titik ke dokter gigi. Pilihan jawabannya do not dan go, does not go, do not when, does not when. Oke, let's think. Mari kita pikirkan apa kira-kira jawabannya dengan subjek I di sini. Kemudian ini dalam bentuk negatif. Ya, tepat. A ya jawabannya. I do not always go to the dentist. I do not always go to the dentist. Kenapa tidak C di sini? Sama-sama do not juga. Karena kata kerjanya adalah kata kerja kedua. When itu kata kerja kedua dari go. Ya, go kata kerja pertama, kemudian when kata kerja kedua. Oke, next, pertanyaan berikutnya. Do you like fishing? Pilihan jawabannya yes I do, yes I does, yes I am, yes I did.
Pertanyaannya, do you like fishing? What is the answer? Yeah, yes, I do. Pilihan jawabannya ya. Yes, I do. Kenapa yes, I do? Karena pertanyaannya menggunakan kata do. Jadi jawabannya yes, I do. Next. Children always titik-titik their parents. Atau children always blank their parents. A is loving, are loving, love, atau loves. Oke. Apa pilihan jawabannya untuk simple present tense? Ya, C, love. Kenapa? Karena children-nya dalam bentuk jamak, maka kata kerjanya kata kerja pertama. Kenapa tidak A atau B? A ini, A dan B ini adalah tenses yang lainnya ya, tenses present continuous tense. Kenapa tidak loves? Karena subjeknya dalam bentuk jamak. Jadi kita ambil yang C, love. Children always love their parents. Contoh yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, everybody blank work hard every day. Everybody blank work hard every day. A isn't, B aren't, C don't, D doesn't. Pilihan jawabannya isn't, aren't, don't, doesn't. Okay. What's the answer? Yes, the answer is doesn't. D, doesn't. Kenapa? Because everybody is singular noun. Ini adalah kata benda tunggal. Jadi dia pakai doesn't, bukan don't. Ingat ya, don't itu untuk kata benda ayu, dewi, atau jamak. Kenapa dia tidak pakai isn't atau aren't? Karena di sini ada kata kerja di sini, work. Ya, ada kata kerja. Jadi tidak pakai to be di sini karena dia ada kata kerja. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, titik-titik atau blanks to the park every week. Every week. Blanks to the park every week. Pilihan jawabannya, do you go? Does you go? Are you go? Atau is you go? Okay. The answer is, yeah, do you go? Padanan yang tepat adalah do you go. Ya, jawabannya adalah A, bukan does you go ya. Ini salah kalau does. Does itu untuk subjek he, she, it atau tunggal. Apalagi are you go atau is you go, itu lebih lagi salahnya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah do you go. I think enough for today. I hope you understand by watching this video and pay attention to the exercise. Thank you for watching. I have one quote for you. The quote is, never regret a day in your life. A good days give happiness. Bad days give experience. Worst days give lessons. And best days give memorize. Jangan pernah menyesali sebuah hari in your life, dalam hidupmu.
Hari yang baik memberikan kebahagiaan, hari yang buruk memberikan pengalaman, experience. Salah tulisnya ya, kayaknya. Experience, pengalaman. Kemudian worst day, hari yang paling buruk memberikan kita pelajaran. Kemudian hari yang paling baik memberikan kita kenangan. Don't get bored to watch my video. Jangan bosan-bosan menonton video saya. In my video, you can learn many English learning. Banyak pembelajaran bahasa Inggris. So stay tuned in my YouTube channel. Don't forget, once again, please subscribe, like, comment, and share my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.